Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi Internal Audit Activities, Chapter 30, 30, and 35. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko, Pak Vicky Fendi, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan terkait materi ini. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vela Angelia, kemudian ada Tabina Aulia, Afiatan Binuril, Nawal Sofiatul, Reva Dia Ulhak, Marcelina Salsabila, dan Febri Putri. Materi pertama itu tentang scope of audit internal. Nah, perlu hubungan erat antara manajemen risiko dan audit internal. Tanggung jawab tiap fungsi akan bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan ukuran organisasi. Hal ini penting karena keberhasilan pengelolaan risiko tergantung pada 4 hal penting berbasis risiko yang biasa disingkat MADE. Yang pertama itu merupakan kepatuhan dengan undang-undang, pelanggan atau klien, dan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu jaminan bagi tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Yang keempat itu proses inti yang efektif dan efisien di seluruh organisasi. Untuk materi selanjutnya itu tentang role of internal audit. Hal ini itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu core internal audit rules in regard to IRM, yaitu yang pertama reviewing the management of key risks. Yang kedua evaluating the reporting of key risks. Yang ketiga itu giving assurance that risks are correctly evaluated. Yang keempat itu giving assurance on the risk management process. Role yang kedua yaitu legitimate internal audit rules with safeguards. Yang pertama yaitu developing IRM strategy for board approval. Yang kedua itu championing establishment of IRM. Yang ketiga itu maintaining and developing the IRM framework. Yang ketiga itu consolidated reporting on risks. Yang keenam itu coordinating IRM activities. Yang ketujuh itu coaching management in responding to risks. Yang kedelapan itu facilitating identification and evaluation of risks. Yang role ketiga yaitu roles internal audit should not undertake. Yang pertama setting the risk abated. Yang kedua itu imposing risk management process. Yang ketiga management assurance on risk. Yang keempat itu taking decision on risk responses. Yang keenam itu implementing risk responses on management behalf. Yang ketujuh itu accountability for risk management. Materi selanjutnya itu tentang undertaking an audit internal atau biasa disebut melakukan audit internal. Itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pada tahap perencanaan itu ada kontak awal yang menginformasikan target pujian klien atau asosiasi yang terlibat tentang audit dan tujuannya. Yang kedua pertemuan awal, yaitu pertemuan konferensi sehingga klien dapat menjelaskan area yang akan ditinjau dan menyatakan sumber daya dan proses yang tersedia. Yang ketiga itu survei pendahuluan. Auditor akan mengumpulkan semua data yang diperlukan sehingga mereka dapat memperoleh gambaran yang baik tentang area atau proses yang akan diaudit. Yang keempat itu tinjauan
struktur pengendalian internal. Audit akan menentukan area prioritas audit yang akan ditinjau. Yang kelima itu persiapan program audit. Nah, program audit ini akan menguraikan kerja lapangan yang diperlukan terkait dengan topik atau area audit. Untuk selanjutnya, pada tahap kerja lapangan itu ada yang pertama pengujian pengendalian internal ontikal atau proses ini itu menguji apakah catatan yang dipilih secara acak itu akurat atau tidak. Nah, saat ini hal ini dapat berupa teknik audit berbantu atau berbasis komputer yang biasa disebut CAAT yang akan meninjau kumpulan data lengkap untuk mengidentifikasi pada salah satu atau menjadi indikasi penipuan tidak dilakukan. Nah, selanjutnya itu pembaruan rutin. Auditor akan melaksanakan pelaporan keuangan sebagian besar dalam komunikasi lisan dan klien dapat membantu menyelesaikan masalah apapun yang akan diangkat oleh auditor. Yang ketiga itu menyusun ringkasan audit. Ketika kerja lapangan selesai, itu auditor akan menyimpulkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pada perusahaan yang telah diaudit. Yang tahapan selanjutnya yaitu laporan audit. Yang pertama, laporan audit itu laporan tersebut akan ditinjau oleh tim audit sebelum disajikan kepada klien atau ditinjau lebih lanjut. Yang kedua itu pembuatan laporan. Komentar dan saran pada draft pertama diperhitungkan dalam pembuatan laporan akhir. Yang ketiga itu ada distribusi laporan audit akhir kepada orang-orang yang terlibat, seperti manajemen senior, komite audit, sesuai kesepakatan yang telah berlaku. Lalu selanjutnya yaitu tahap menindaklanjuti. Yang pertama itu ada tindak lanjut audit, yaitu tanggapan dari klien akan ditinjau sehingga temuannya dapat diuji dan diselesaikan. Yang kedua yaitu melaporkan tindak lanjut audit, yaitu dampak dari temuan yang terselesaikan dari yang belum terselesaikan akan dimasukkan dalam tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Reva Diaulhak, NPM Akhiran 196, akan menjelaskan mengenai risk management and internal audit. Nah, jadi hubungan kerja antara manajemen risiko dan audit internal ini hubungan yang perlu dikelola secara hati-hati. Penerapan protokol dan prosedur manajemen risiko ini memiliki fokus yang sama. Perencanaan yang terkoordinasi terkait dengan pengelolaan risiko dapat dilakukan dan peluang untuk berbagi praktik terbaik mengenai alat dan teknik manajemen risiko yang akan ditingkatkan. Nah, the head of internal audit will usually have a reporting line to the most senior non-executive member of the board, perhaps even the chair. Nah, the risk manager will typically report to an executive member of the board. This is likely to be the company secretary or finance director. Now, both parties need to in areas to cooperate without compromising the overall aims of their individual contribution. Nah, kepala audit internal biasanya memiliki garis pelaporan kepada anggota dewan non-eksekutif yang paling senior, bahkan mungkin ketuanya. Nah, manajer risiko ini biasanya akan melapor kepada anggota eksekutif dewan. Jadi kalau kepala audit internal itu melapornya ke non-eksekutif yang paling senior, kalau yang manajer risiko melapornya kepada anggota eksekutif dewan. Nah, kemungkinan besar ini perusahaan itu ada sekretaris atau direktur keuangan. Kedua belah pihak ini perlu menemukan bidang-bidang yang bisa dikerjasama tanpa pengorbanan tujuan keseluruhan dari kontribusi masing-masing. Terus ada the three lines of defense approach is entirely consistent with the role of internal audit in enterprise risk management. Nah, jadi ada pendekatan tiga lini pertahanan
agar peran audit internal ini sepenuhnya secara konsisten dalam manajemen risiko. Nah, yang pertama, manajemen has primary responsibility for the management of risk, di mana artinya manajemen ini mempunyai tanggung jawab utama atas pengelolaan risiko. Yang kedua, spesialis risk management risk management function can assist management in developing an approach to pooling their responsibilities. Fungsi spesialis manajemen risiko ini dapat membantu audit internal, mendapat membantu manajemen dalam mengembangkan pendekatan untuk sepenuhnya bertanggung jawab. Terus yang terakhir, the internal audit function check that the risk management process and the risk management framework are effective and efisien. Jadi fungsi audit internal ini juga memeriksa bahwa proses manajemen risiko dan kerangka manajemen risiko ini telah efektif dan efisien. Kemudian, any organization can be divided into 3 layers. Jadi, dari setiap organisasi itu biasanya dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada senior management atau direktur, kemudian kedua ada middle management atau managers, dan yang terakhir itu staff atau employees, jadi staff atau karyawan. Nah, risk management function, jadi beberapa manajemen risiko ini memiliki fungsi. Yang pertama, may operate at corporate or group level as an overall facilitator of the development, implementation, monitoring, and improvement of the risk management framework, di mana fungsi spesialis manajemen risiko ini dapat beroperasi di tingkat perusahaan atau kelompok sebagai fasilitator keseluruhan dalam pengembangan, penerapan, pemantauan, dan peningkatan kerangka manajemen risiko. Kemudian fungsi yang kedua itu risk management function will also include business continuity as well as health and safety. Jadi manajemen risiko ini juga mencakup keberlangsungan bisnis serta kesehatan dan keselamatan dari bisnis atau organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, the specialist risk management function full the same role as the group risk management function but in a more specific area of risk. Nah, jadi fungsi manajemen risiko ini spesialis ini menjalankan peran yang sama dengan fungsi manajemen risiko grup, namun dalam bidang risiko yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ini ada the 3 lines of defense approach is also compatible with the concept of governance, risk, and compliance. Jadi ada juga pendekatan 3 lini pertahanan yang sesuai dengan konsep tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi di bawah dewan atau komite audit itu ada senior management, di mana senior management ini tadi ada 3 lini, 3 garis pertahanan. Yang pertama itu, garis pertahanan pertama itu pengelolaan kontrol dan pengendalian internal pengukuran. Terus garis pertahanan kedua ini ada fungsi yang mengawasi atau berspesialisasi dalam manajemen risiko. Nah, yang garis pertahanan ketiga tentang audit internal itu selain masuk ke garis pertahanan di manajemen senior, itu juga masuk ke Dewan Komite Audit, di mana di dalam sini juga mengandung tanggung jawab penuh untuk manajemen risiko dan independensi dari manajemen itu sendiri. Nah, yang diaudit ini terkait inspection bodies, kemudian infrastruktur project authority, dan national audit office. Di sini juga disebutkan di garis pertahanan pertama itu macamnya ada apa aja, terus yang pertahanan kedua ada apa aja, dan garis pertahanan ketiga ini ada apa aja. Kemudian masuk ke topik manajemen responsibilities, di mana tanggung jawab seorang manajemen. Internal audit can provide support by auditing the controls to ensure that they are effective and efficient and that they have been fully implemented. Jadi audit internal ini juga dapat memberi dukungan dengan mengaudit pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut efektif dan efisien dan telah diterapkan sepenuhnya. However, the primary
responsibility for the management of risk remains with the executive management of the organization. Namun, tanggung jawab utama pengelolaan risiko tetap berada pada manajemen eksekutif perusahaan atau organisasi. Nah, it is important that the activities of risk management and internal audit don't in any way diminish or undermine the ownership of risk by the management of the organization. This approach is also consistent with the statement in most of the risk management standard that risk shouldn't be managed outside the context that rise to the give rise to the risk. Jadi, penting agar aktivitas manajemen risiko dan audit internal ini sama sekali tidak mengurangi atau melemahkan kepemilikan risiko oleh manajemen organisasi. Nah, pendekatan ini juga konsisten dengan pernyataan di sebagian besar standar manajemen risiko bahwa risiko ini tidak boleh dikelola di luar konteks yang menimbulkan risiko tersebut. Kemudian, 5 lines of assurance. The weakness in the 3 lines of defense model relate to the role and status of the board of directors as well as a certain internal function. Now, for the reason, it is sometimes considered there are lines of defense where external audit is the 4th line and regulators are the 5th line. Now, in order to enhance the effective of the 3 lines of defense model, the alternative approach of the 5 lines of assurance has been put forward. Nah, jadi kelemahan model 3 lini pertahanan berkaitan dengan peran dan status direksi serta fungsi internal tertentu. Nah, misalnya nih, Dewan memberikan jaminan, namun Dewan biasanya itu tidak bisa diidentifikasi sebagai garis pertahanan. Faktanya Dewan itu juga menerima jaminan sebagai kelompok pemangku kepentingan dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemangku kepentingan eksternal. Karena alasan-alasan ini kadang dianggap ada 5 garis pertahanan, di mana audit eksternal ini adalah garis keempat dan regulator adalah garis kelima. Jadi untuk meningkatkan efektivitas model 3 atau 3 lini pertahanan ini telah diajukan pendekatan dengan 5 lini of assurance tadi. Nah, the 5 lines of assurance model suggest the following sorts of assurance, di mana yang pertama atau 5 baris model jaminan yang menyarankan sumber jaminan berikut. Yang pertama, itu Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko ini telah berjalan secara efektif dan jajaran lainnya mengelola risiko sesuai selera. Kemudian lini kedua ada senior eksekutif dan manajemen senior ini dengan bertanggung jawab keseluruhan untuk membangun dan memelihara proses manajemen risiko yang kuat dan memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai risiko utama. Yang ketiga, lini ketiga, ini pimpinan unit bisnis yang memiliki kepemilikan atau tanggung jawab untuk melaporkan risiko tertentu dan memastikan sumber daya dilindungi dan tujuan tercapai. Yang keempat, unit spesialis yang memberikan keahlian pada jenis risiko tertentu seperti perbendaharaan, keselamatan lingkungan, keamanan informasi, hukum dan asuransi dengan tanggung jawab atas proses manajemen risiko tersebut. Nah, aktivitas audit internal ini memberikan informasi yang independen dan tepat waktu kepada Dewan mengenai kendala proses manajemen risiko dalam organisasi dan menghasilkan laporan konsolidasi. Nah, sekian terkait materi chapter 33, akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah materi bab 35, yaitu melaporkan risiko pengelolaan.
Baik, yang pertama adalah pelaporan risiko. Terdapat beberapa jenis dokumentasi manajemen risiko yang mungkin diperlukan. Yang pertama adalah administrasi manajemen risiko, respon risiko dan rencana perbaikan, laporan acara dan rekomendasi, dan laporan kinerja risiko dan sertifikasi. Manual manajemen risiko harus menggambarkan lingkungan pengendalian atau budaya risiko. Keempat kategori laporan tersebut dapat dicirikan sebagai prosedur yang ditetapkan, rencana tindakan, laporan insiden, dan laporan kinerja. Rencana tindakan terutama yang tertanam dalam daftar risiko bersama dengan rekomendasi yang berasal dari laporan kejadian akan membantu menjaga manajemen risiko sebagai serangkaian aktivitas dinamis dalam organisasi. Subjek dokumentasi manajemen risiko disebutkan lagi di sini karena pentingnya laporan kinerja risiko dan sertifikasi. Dokumen-dokumen tersebut penting karena telah meningkat pesat akhir-akhir ini dikarenakan diperkenalkannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Persyaratan pelaporan yang lebih ketat telah diterapkan pada semua jenis organisasi di sebagian besar dunia. Maka penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa laporannya yang disampaikannya mencapai standar tertinggi yang berlaku sekaligus kompatibel dengan persyaratan lainnya. Laporan kinerja risiko dan sertifikasi mencakup laporan manajemen operasional serta deklarasi yang lebih formal dan laporan bersertifikat kepada pemangku kepentingan. Panduan risiko dari Dewan Pelaporan Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2006 memberikan serangkaian tanggung jawab komprehensif bagi Dewan suatu organisasi. Pada tabel 35.1 ini memberikan ringkasan kewajiban manajemen risiko yang dialokasikan kepada Dewan dan merupakan butir 6 tentang komunikasi dan pelaporan risiko yang paling relevan dengan bab ini. Yang pertama adalah manajemen risiko proses. Pastikan manajemen risiko dimasukkan dalam proses normal dan identifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko utama dan selera risiko. Penilaian risiko terhadap model dan strategi bisnis dan risiko yang bersedia diambil oleh organisasi atau risk appetite. Kemudian yang ketiga adalah budaya risiko dan jaminan risiko, yaitu budaya risiko tertanam di seluruh organisasi dan diskusi manajemen risiko dan jaminan yang memadai dilakukan di papan. Kemudian yang keempat adalah profil risiko dan mitigasi risiko, yaitu profil risiko perusahaan akan terus dikaji dan langkah-langkah untuk mengelola atau memitigasi risiko utama ini harus diambil. Kemudian yang kelima adalah kegiatan pemantauan dan peninjauan, yaitu pemantauan dan peninjauan manajemen risiko akan dilakukan dan pemantauan dan peninjauan dilakukan tidak hanya setiap tahun. Kemudian yang keenam adalah komunikasi dan pelaporan risiko. Terjadi komunikasi manajemen risiko internal dan eksternal. Informasi risiko yang diperlukan dikomunikasikan ke dan dari Dewan. Persyaratan pelaporan ini menjadi semakin rinci dan terkadang organisasi perlu membuat laporan terpisah untuk otoritas regulasi yang berbeda. Selain itu, beberapa organisasi mungkin memutuskan untuk menerbitkan laporan khusus untuk mencapai profit tinggi pada aspek-aspek tertentu dari organisasi mereka. Selanjutnya adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Sarbanes-Oxley Act atau SOX disahkan sebagai tanggapan atas rangkaian skandal perusahaan di Amerika Serikat. Skandal-skandal ini melibatkan penyajian yang salah mengenai status keuangan berbagai organisasi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Tujuan utama Sarbanes-Oxley Act ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat ini akurat. SOX ini mengharuskan adanya pengendalian untuk memastikan keakuratan semua informasi yang dilaporkan oleh organisasi. Pasal 302 SOX mengharuskan semua data yang dihasilkan oleh organisasi harus divalidasi. Prosedur untuk mengumpulkan informasi keuangan dan pengesahan pengungkapan keuangan oleh auditor eksternal sangat rinci dan dianggap oleh banyak orang sebagai prosedur yang sangat berat dan mahal untuk dilakukan. Sesuai dengan pasal 404 SOX, penilaian risiko dirancang untuk mengidentifikasi kelemahan dalam struktur pelaporan keuangan. Hal tersebut adalah prosedur yang sangat rinci yang memerlukan kerja keras dari Departemen Audit Internal.
Hasil keuangan organisasi dan evaluasi struktur pelaporan keuangan harus ditinjau oleh auditor eksternal yang harus memberikan pengesahan bahwa mereka menganggap hasilnya akurat. Persyaratan SOX menyatakan bahwa kerangka manajemen risiko yang disetujui harus digunakan untuk mengevaluasi risiko terhadap pelaporan keuangan yang akurat. Untuk mematuhi persyaratan Sarbanes-Oxley, banyak organisasi telah memutuskan untuk membentuk komite pengungkapan untuk memvalidasi semua informasi yang diungkapkan oleh organisasi. Karena penerapan SOX yang luas, banyak perusahaan yang berbasis di negara-negara selain Amerika Serikat juga diwajibkan untuk membentuk komite pengungkapan. Selanjutnya adalah Risk Report by US Company atau laporan risiko oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Amerika Serikat diharuskan melakukan pengungkapan ekstensif tentang faktor risiko. Laporan manajemen risiko ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan ke depan, bukan sekedar komentar mengenai risiko-risiko yang telah terjadi di masa lalu. Laporan tersebut dimuat dalam formulir periode 10K atau formulir 20F. Item yang terdaftar ini biasanya meliputi yang pertama adalah perkembangan dan perubahan peraturan, persaingan dalam bisnis organisasi, keputusan otoritas persaingan mengenai usaha patungan yang dihasilkan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, kemudian kondisi perekonomian secara umum, hilangnya pelanggan strategis, biaya asuransi yang lebih tinggi terhadap terorisme, sabotase atau pembajakan, kemudian kemampuan organisasi untuk mencapai penghematan biaya, fluktuasi biaya bahan bakar, perubahan mata uang dan suku bunga, gangguan pada lokasi dan fasilitas utama, insiden akibat pengangkutan bahan berbahaya, pemogokan penghentian pekerjaan dan perlambatan kerja, gangguan akibat sakitnya karyawan akibat pandemi influenza, penerimaan pasar terhadap layanan baru dan inisiatif pertumbuhan, kemudian perubahan pola permintaan pelanggan, dampak perkembangan teknologi terhadap operasi perusahaan, gangguan pada infrastruktur teknologi termasuk serangan cyber, kemudian kondisi cuaca buruk, kemudian jika karyawan subkontraktor dianggap sebagai karyawan perusahaan, kemudian perubahan undang-undang perpajakan atau interpretasinya oleh pihak berwenang, kemudian biaya yang lebih tinggi terkait penerapan Sarbanes-Oxley Act, dan perubahan undang-undang lingkungan hidup. Selanjutnya berikut adalah laporan risiko dalam formulir 20F yang berisi risiko berakhirnya hak paten atau eksklusivitas pemasaran, risiko litigasi paten dan hilangnya paten, eksklusivitas pemasaran atau merek dagang secara dini, risiko berakhirnya masa berlaku atau hilangnya paten lebih awal yang mencakup produk pesaing, kegagalan mendapatkan perlindungan paten, kemudian dampak fluktuasi nilai tukar, peraturan pendanaan hutang, risiko memiliki dan menjalankan bisnis biologi dan vaksin, persaingan, pengendalian harga dan penurunan harga, perpajakan, risiko klaim tanggung jawab produk yang substansial, kinerja produk baru, kewajiban lingkungan atau kesehatan dan keselamatan kerja, dan mengembangkan bisnis di pasar negara berkembang. Tabel tersebut adalah contoh daftar risiko namun tidak mencakup semua item yang terdapat dalam daftar lengkap sebagai bagian dari formulir 20F. Masing-masing risiko yang tercantum biasanya akan dijelaskan lebih detail dengan penjelasan hingga setengah halaman. Carriers risk reporting. Most carriers already consider risks in their day-to-day activities. In fact, it's reported that many carriers now see risk management and other governance requirements as the most significant challenge facing organization. This seems to imply that carriers are becoming more risk averse and spending more effort on compliance issue than on fundraising. There is a risk assessment process to identify the significant priority risk facing the charity. Risk management policies, protocols, and procedures are incorporated into operational routines. Strategy analysis is carried
out to identify significant risks that could impact the delivery of the strategy. Carities risk reporting. This is a table of government risk reporting principles. Openness and transparency is government will be open and transparent about its understanding of the nature of risk to the public about the process it's following in handling them. Involvement is government will seek wide involvement of those concerned in the decisions process. Proportionality is government will act proportionally proportionately and consistently in dealing with risk to the public. Evidence is government will seek to base the decision on all relevant evidence. And responsibility is government will seek to allocate responsibility for managing risk to those best placed to control them. Public sector risk reporting. Attention to risk management in government departments and other public sector is mandatory in most countries. Outlines risk reporting principles such as openness and transparency, involvement and proportionally evidence and responsibility. The figure is selected UK security threats. And the next, public sector is reporting about government report on national security. One of the biggest steps forward in risk communication recently has been the willingness of governments to be more open about security threats. For example, the UK government published a document entitled The UK National Security Strategy in 2011. The UK Cabinet Office published the National Risk Register. This report also discusses the driving factors that change a country risk profile. The review carried out by the UK government is an interesting example of a detailed risk assessment carried out at a national level, which show that risk management is now part of national governments. The figure about selected policy slide before this is show some management is now part of national governments. Show some of the significant risks to UK national security identified by the government in 2011. The UK government has not yet classified risk in this way, so it is possible to identify major threats that the government could respond to, such as transport cyber attacks. Finally, risk attitude analysis show that the government identified critically issues confronting national security as human disease pandemics, although considered a critical risk. There appears to be no political will to take action on this. This may be further evidence that the culture of an organization is very important in implementing risk management learning. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan terkait materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.